Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Rosmina Kakak Donggala, Susanti cantik memakai batik. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya, baik? Baik ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang kita lakukan itu dapat bermanfaat. Silakan untuk ketua muridnya, Wak, untuk memimpin teman-temannya berdoa ya. Kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat bermanfaat. Silakan, Wak. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih ya, Wak. Nah, sekarang Ibu ingin kalian untuk melihat teman di samping kalian. Hadir atau tidak? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Azkia. Kenapa? Sakit. Kita doakan ya supaya teman-teman kalian itu cepat sembuh dan dapat belajar bersama kita lagi. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat tidak? Pada pembelajaran sebelumnya kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Menjaga kesehatan Nah, tubuh. sebelumnya kita telah belajar mengenai cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Nah, sekarang ada yang tahu tidak kita akan belajar tentang apa? Tidak tahu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai hak, kemudian kewajiban, tanggung jawab, serta pantun. Nah, dengan pembelajaran kali ini, Ibu harap kalian dapat mengetahui makna mengenai apa itu hak, kemudian tanggung jawab itu seperti apa, kewajiban itu seperti apa, kemudian kalian juga dapat mengetahui apa itu pantun, kemudian ciri-ciri dari teks pantun seperti apa, jenis pantun, dan kalian dapat membuat sebuah pantun. Paham? Nah, anak-anak, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Sudah? Ikan teri, ikan cucut, keduanya jenis ikan. Setelah melihat gambar tersebut, apa yang dapat kalian jelaskan? Coba angkat tangannya, siapa yang berani menjelaskan gambar tersebut itu tentang apa? Aku, Bu. Ya, Wak? Memberes-beres rumah. Ya, betul. Gambar tersebut itu adalah gambar kegiatan di rumah atau saat keluarga kita sedang membersihkan rumah. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, saat melihat orang tua kita sedang membersihkan rumah, apa yang harus kalian lakukan? Aku, Bu, Ya? membantu. Ya, betul Nabil. Kita harus membantunya. Saat orang tua kita sedang kesusahan di dalam rumah, kita harus membantu orang tua kita karena itu merupakan kewajiban kita sebagai anak. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, kalau di rumah itu apa yang harus kalian dapatkan? Ya, Wi, ya? Makan. Ya, betul. Makan. Ya, tentu. Itu adalah hak kita. Kemudian apa? Di rumah kita berhak mendapatkan kasih sayang. Itu adalah hak kita. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa itu hak? Ya, Wak? Yang harus diterima. Ya, betul. Hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan. Sedangkan kewajiban adalah ya, Wi, Yang ya? harus dikerjakan. Ya, betul. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, gambar tersebut itu merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan di dalam rumah. Nah, sekarang Ibu ingin kalian memperhatikan lingkungan di sekitar kalian. Sudah? Nah, sekarang kan merupakan kondisi di mana kita itu harus menjaga kesehatan tubuh ya, karena adanya virus corona. Burung nuri, burung jalak, suasana pantai terlihat ramai. Jangan lupa menjaga jarak, hindari corona di tempat ramai. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya,
kalau kita keluar rumah saat sekarang ya, kondisi kita saat ini kan sedang dilanda virus corona ya. Kita kalau keluar rumah itu harus apa? Jaga jarak, Bu. Ya, menjaga jarak. Kemudian ya Pakai masker. ya, memakai masker. Nah, itu merupakan salah satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Dari awal pertemuan kita kan Ibu sudah menyampaikan ya, sudah menyapa kalian, kemudian menjelaskan kalian menggunakan suatu jenis teks. Ada yang tahu tidak teks yang Ibu sampaikan itu termasuk ke dalam apa? Aku Ya, Najwa? pantun. Ya, betul. Teks yang tadi Ibu sampaikan kepada kalian merupakan teks pantun. Ada yang tahu tidak teks pantun itu apa? Bu, Ya, Nabil? puisi. Oh, bisa. Awak? Puisi Ya, lama. betul. Teks pantun merupakan suatu teks jenis puisi lama yang terdiri dari satu baitnya itu terdiri dari 4 baris, kemudian memiliki sampiran dan juga isi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan baik-baik pantun yang akan Ibu perlihatkan. Sudah terlihat ya pantunnya? Ya, tuh. Didi membawa sebuah skuter untuk ke pasar membeli buah. Jangan lupa gunakan masker ketika akan keluar rumah. Sekarang coba kalian perhatikan teks tersebut. Teks tersebut itu terdiri dari apa? Aku, Bu. Ya, Wak? 4 baris. Ya, betul. Terdiri dari 4 baris. Nah, ini tuh dalam satu bait teks pantun itu terdiri dari 4 baris. Kemudian yang kedua coba perhatikan baik-baik. Satu baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Sekarang coba kita perlihatkan ya. Didi membawa sebuah skuter untuk ke pasar membeli buah. Jangan lupa gunakan masker saat akan keluar rumah. Jadi, dalam teks pantun itu harus terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Tidak boleh kurang dari 8 dan tidak boleh lebih dari 12 suku kata. Dan yang selanjutnya adalah barisan yang pertama dan yang kedua itu disebut dengan sampiran, dan barisan ketiga dan juga keempat itu disebut dengan isi. Dan yang terakhir adalah pantun itu berirama atau berima ABAB. Maaf ya, maksud Ibu pantun berima ABAB. Maksud berima ABAB di sini adalah, lihat, yang pertama adalah Didi membawa sebuah skuter. Kemudian pada baris ketiga, jangan lupa gunakan masker. Tuh, bunyi terakhirnya itu ar dan ar. Jadi baris 1 dan 3 itu harus sama. Kemudian baris 2 dan juga baris 4 itu juga harus sama. Jadi A, I, U, E, O harus sama ya. Jadi baris yang pertama itu sama dengan baris yang ketiga. Kemudian baris yang kedua itu sama dengan baris yang keempat. Bagaimana, sudah mengerti? Mengerti, Bu. Sudah ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kembali. Di awal Ibu sudah menyampaikan pantun kan kepada kalian. Kemudian saat menjelaskan Ibu juga sudah menggunakan pantun untuk menyampaikan sesuatu kepada kalian, yaitu menggunakan masker ketika akan keluar rumah dan juga menjaga jarak dengan orang lain. Itu termasuk apa? Ya, Wak? Nasihat. Ya, betul. Itu termasuk nasihat. Jadi, pantun yang Ibu sampaikan itu termasuk ke dalam jenis pantun nasihat. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan mengenai berbagai macam jenis dari teks pantun. Yang pertama adalah pantun nasihat, seperti yang tadi Ibu sampaikan ya. Jadi isinya itu adalah mengenai nasihat-nasihat yang disampaikan. Kemudian ada pantun jenaka. Nah, pantun jenaka itu merupakan pantun yang isinya itu hal-hal yang lucu.
Kemudian ada pantun keagamaan. Nah, pantun keagamaan itu merupakan pantun yang isinya itu merupakan sesuatu yang berhubungan dengan keagamaan. Ada juga pantun teka-teki yang isinya itu adalah pantun yang menyampaikan teka-teki. Jadi harus kita jawab seperti apa teka-tekinya. Kemudian ada pantun anak. Nah, pantun anak itu merupakan pantun yang isinya itu menyampaikan mengenai hal-hal yang menarik bagi anak. Dan yang terakhir adalah pantun kasih sayang. Pantun kasih sayang itu pantun yang isinya itu mengenai kasih sayang, berkasih-kasihan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekarang Ibu memiliki tugas untuk kalian. Coba kalian lihat. Ya, yang pertama adalah coba amatilah di sekitar kalian, di lingkungan kalian. Kemudian, buatlah 2 jenis pantun yang bertemakan kewajiban dan juga tanggung jawab yang harus kita lakukan saat masa pandemi COVID-19. Kemudian, sampaikanlah pantun yang telah kalian buat di depan teman kalian. Mengerti? Mengerti ya? Mengerti, Bu. Silakan kalian kerjakan. Sudah? Sudah ya. Bagaimana, ada yang mau menyampaikan pantun kalian? Aku, Bu. Silakan Ke Awa. sungai naik rakit, hati-hati ada buaya. Jangan sampai tubuh sakit, ayo rajin berolahraga. Bagus ya, beri tepuk tangan semuanya. G-O-O-D-J-O-B, good job, good job. Nah, bagus ya, itu pantunnya sudah bagus sekali. Itu pantun mengenai apa tadi? Menjaga kesehatan. Ya, udah bagus. Ini semua sepertinya sudah mengerti ya untuk membuat sebuah teks pantun. Pergi sekolah mengajak Atun, di perjalanan melihat ikan. Belajar mengenai pantun menyenangkan bukan? Menyenangkan. Menyenangkan ya. Nah, sekarang coba Ibu ingin bertanya, tadi kita belajar tentang apa saja? Hak, Ya, hak. Kemudian kewajiban, kewajiban. Ada lagi? pantun, Ya, pantun. Ciri pantun. ciri pantun, Jenis jenis pantun. Membuat pantun. Ya, betul. Tadi kita telah belajar mengenai apa itu hak, kemudian apa itu kewajiban, apa itu teks pantun, apa saja sih ciri-ciri dari teks pantun, kemudian jenis-jenis teks pantun itu ada apa saja. Kita juga belajar untuk membuat suatu teks pantun. Sekarang coba kalian isi soal-soal berikut ya, sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek. Silakan. Bagaimana, sudah? Sudah ya. Nah, sekarang akan kita bahas bersama-sama. Untuk yang pertama, apa itu teks pantun? Ya? puisi Ya, lama. betul. Pantun adalah suatu jenis puisi lama yang satu baitnya itu terdiri dari 4 baris, kemudian terdiri dari sampiran dan juga isi. Yang kedua, coba sebutkan ciri-ciri pantun ada apa saja? Ya, betul. Ya, betul ya. Nah, paham berarti kalian. Dan yang ketiga, coba kalian sebutkan jenis-jenis pantun yang kalian ketahui. Pantun Iya. nasihat, pantun jenaka, pantun anak-anak, pantun teka-teki, pantun Ya, kasih sayang. ada teks pantun mengenai pantun nasihat, pantun kasih sayang, pantun teka-teki, pantun jenaka, pantun keagamaan atau pantun religi, dan pantun anak. Kemudian yang keempat, coba kalian sebutkan apa itu hak, tanggung jawab, dan juga yang kewajiban. harus diterima. Ya, betul. Kemudian kewajiban, Yang harus dikerjakan. ya. Tanggung jawab, Melakukan dengan sungguh-sungguh. ya. Bisa ya kalian sudah paham mengenai pantun dan juga hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Sudah.
Untuk pembelajaran selanjutnya, Ibu ingin kalian untuk mempelajari hak dan kewajiban kita di sekolah. Paham? Sebelum mengakhiri kegiatan pelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan Hawa pimpin teman-temannya berdoa ya. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Hawa. Jangan sampai berbuat jahat, biasakanlah berbuat baik. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.